Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rizky Mutakin dengan NPM 1007020219105 di Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Presentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Jadwal Induk Produksi menggunakan Time Franchise pada PT Sanjaya Teknik. Sebenarnya latar belakang yang pertama yaitu PT Sanjaya Teknik bergerak di bidang suku cadang dan permesinan industri. Salah satu produknya dapat dilihat yaitu adalah produksi gear sprocket. Strategi yang diterapkan oleh PT Sanjaya Teknik yaitu make to order dan engineering to order. Karena selanjutnya PT Sanjaya Teknik diketahui pada data order tahun 2022 mengalami keterlambatan pemenuhan pesanan. Keterlambatan tersebut dihitung berapa banyak frekuensi keterlambatan yang terjadi pada data order tersebut. Dapat dilihat untuk jenis pesanan yaitu ada dua, ada jenis pesanan new atau jenis pesanan dengan strategi engineering to order, dan yang kedua ada jenis pesanan repeat dengan strategi make to order. Di sini untuk jenis pesanan new, frekuensi keterlambatan pengiriman yaitu sebanyak 0 dengan jumlah pesanan 18 dengan persentase 0%. Yang kedua ada jenis pesanan repeat, di mana frekuensi keterlambatan yaitu 40 kali kiriman dalam jumlah pesanannya itu 51 dengan persentase 78%. Setelah diketahui frekuensi keterlambatan pengiriman yang paling banyak berada di jenis pesanan repeat, maka selanjutnya dilakukan pengecekan untuk pengirimannya. Dan pada jenis pesanan repeat dengan produk yang dikirim tidak sesuai due date itu sebanyak 13.200 unit dengan persentase 74,16%, dan yang sesuai due date itu 4.600 unit atau dengan persentase 25,84%. Hal tersebut mempengaruhi pemasukan dari PT Sanjaya Teknik, sehingga masalah pengaruhi dari keuntungan yang didapatkan karena PT Sanjaya Teknik sendiri mendapatkan penalti cost sebesar 15%. Selanjutnya ada metode perbaikan. Metode perbaikan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yaitu perencanaan dan pengendalian produksi menggunakan pendekatan time franchise. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana perencanaan dan pengendalian produksi pada PT Sanjaya Teknik saat ini. Yang kedua ada bagaimana perencanaan pengendalian produksi yang diusulkan untuk mereduksi keterlambatan pemenuhan pesanan di PT Sanjaya Teknik menggunakan metode time franchise. Pelajaran dibagi menjadi dua, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Lalu selanjutnya ada pendahuluan, di mana ada identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, dan menentukan batasan masalah. Lalu selanjutnya ada proses pengumpulan data, di mana ada dua jenis kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu memperoleh pengumpulan data tersebut menghasilkan data primer, safety stock, dan persediaan. Lalu data sekundernya yaitu profil perusahaan, proses bisnis, data order tahun 2022, waktu baku, urutan proses produksi atau produk proses metrik, lalu jumlah hari kerja, jam kerja, dan jumlah operator. Dan yang terakhir itu tata letak dan aliran produksi. Selanjutnya ada pengolahan data, yang terdiri dari dua pengolahan data, yaitu subproses perencanaan produksi dan subproses penjadwalan menggunakan time franchise, lalu analisis dan kesimpulan. Perbandingan hasil kebutuhan kapasitas, di mana dapat dilihat sebelum menerapkan metode time franchise dan sesudah menerapkan metode time franchise. Dapat dilihat dalam periode Januari setelah menerapkan metode time franchise itu tidak ada kebutuhan kapasitas atau rencana produksi yang melebihi jam kerja normal. Karena permintaan yang tadinya melebihi jam kerja normal atau dikerjakan yang melebihi jam kerja normal itu ditolak karena kapasitas yang tersedia kurang dari 30% atau memasuki zona frozen. Maka seharusnya perusahaan dapat menyelesaikan order-order yang diterima dengan tepat waktu karena perusahaan tidak memiliki hambatan dalam proses produksi, dengan dapat dilihat dari kapasitas yang sudah dihitung di bulan Januari setelah menerapkan metode time franchise.
Nah, di sini selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, PT Sanya Teknik pada saat ini belum melakukan perencanaan produksi sehingga perusahaan tidak mempunyai landasan dalam penerimaan pesanan. Lalu selanjutnya ada perencanaan produksi yang dilakukan menggunakan metode time phase menghasilkan pesanan yang ditolak sebanyak 26 pesanan dan pesanan yang diterima sebanyak 25 pesanan. Rencana produksi yang dihasilkan untuk memenuhi nilai JIP atau jadwal induk produksi tidak melebihi jam kerja normal. Rencana produksi menjadi acuan untuk pengambilan keputusan terhadap penerimaan dan penolakan pesanan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan dapat mengacu pada kapasitas yang telah dihitung untuk menerima dan menolak order atau pesanan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.